Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita bertemu kembali setelah kalian ujian UTS dan pembagian rapot. Baik anak semuanya, untuk menyingkat waktu karena masih menggunakan media online untuk YouTube, maka kita langsung ini Pak Majir langsung sampaikannya. Sekarang kita masuk materi Al-Qur'an hadis, yaitu temanya adalah meraih cinta Allah dengan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Ini anak-anak semuanya, sebelum Pak Majir masuk materi, ada suatu untaian kata yang bagus ini. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas, dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas. Yang kedua, janganlah mengakhirkan pekerjaanmu hingga esok hari yang kamu dapat mengerjakan hari ini. Ini anak-anak sebagai penyemangat kita semuanya, supaya kalian, kita semuanya, Pak Majir semuanya juga kalian, yang namanya pekerjaan itu perlu kesemangatan yang tinggi, perlu suatu keseriusan yang tinggi. Bahkan di dalam ini juga sebutkan kata-kata hikmahnya adalah kalau pekerjaan itu bisa selesaikan hari ini, kenapa harus nunggu besok? Kan begitu anak-anak. Maka semangat kalian itulah yang menentukan kesuksesan dari kalian menyelesaikan pekerjaan. Baik anak-anak, langsung Pak Majir masuk kepada materi, yaitu materi tentang semangat kerja ini ya. Kita lihat ini anak-anak, yaitu tentang etos kerja dalam pandangan Islam. Karena materi ini adalah materi Al-Quran hadis, maka Islam juga memandang bagaimana pandangan di dalam kita bekerja. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa yang maksud dengan etos kerja itu. Kita lihat ini. Jadi etos kerja itu adalah seseorang yang mempunyai sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak hanya dimiliki oleh individu tapi juga oleh masyarakat. Jadi anak-anak semuanya, karakteristik di dalam bekerja itu akan mudah diketahui oleh orang lain apabila kita ini dilihat dari hasil kerjanya. Misalnya ada perusahaan yang mestinya ini dikerjakan 8 jam selesai, tapi kalian mengerjakan butuh waktu 2 hari. Maka nanti dari pihak perusahaan akan menilai, oh ternyata karakternya kalian bekerja itu males ya, masa hanya kerjaan ini aja harus dikerjakan sampai 2 hari. Maka nanti tentunya karakter, sikap di dalam kerja kalian akan mempengaruhi dari hasil bagaimana kalian bekerja. Boleh jadi kalau kalian bekerja dalam perusahaan, boleh jadi kalian akan dievaluasi untuk dicukupkan atau dikeluarkan. Kalau kalian sifatnya bekerja mungkin borongan lah bahasa Jawanya itu ya, mungkin kalian tidak akan mendapat lagi, karena mestinya pekerjaan ini selesai 1 bulan, ternyata kalian ngerjakan 1 bulan lebih 10 hari, 1 bulan lebih 5 hari. Maka anak-anak, tentunya semangat kerja kalian akan menentukan bagaimana kalian mendapatkan hasil dari pekerjaan tersebut. Inilah yang disebut dengan etos kerja, karakter kerja yang menentukan kalian. Jangan sampai kalian bekerja tapi karakternya buruk, semangatnya buruk, sikapnya buruk. Nah ini jangan sampai. Anak-anak semuanya, yang kedua adalah etos kerja dalam pandangan Islam. Semangat kerja, karakter kerja dalam pandangan Islam. Coba lihat anak-anak semuanya. Ternyata dalam Islam itu juga disebutkan bahwasanya kalian bekerja, kita bekerja itu bukan hanya untuk kekayaan semata, bukan hanya untuk mengumpulkan uang, menabung uang sampai entah berapa ratus juta dengan tidak memenuhi untuk kebutuhan akhirat. Maka kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam, tentunya pandangan kerja kita, sudut pandang kerja kita adalah untuk kebahagiaan
keluarga kita semuanya baik dunia dan juga untuk akhirat. Misal kalian bekerja kok sukses, banyak uang, tabungan banyak, maka kalian misalnya belum siap Pak umrohkan orang tua, umrohkan keluarga, maka kalian menabung. Ada anak yatim, ada panti asuhan yang mungkin kalian melihat bajunya kok lusuh ya, sarungnya kok sobek ya. Kalian punya uang, sempatkan itu semuanya. Maka anak-anak semuanya, bagikan hasil kerja kalian untuk kebahagiaan dunia, dan jangan lupa juga untuk persiapan tabungan, sodakoh, infak kalian untuk akhirat dengan berbagai macam cara. Silakan yang tadi Pak Mahdir sampaikan, anak-anak silakan cara apapun, yang penting tabungan kalian bisa untuk istilahnya itu tabungan untuk akhirat kelak. Amal jariahnya, sodakoh, infak, apapun semuanya. Seperti itu anak-anak ya, dalam pandang Islam seperti itu. Tidak hanya mengumpulkan uang ditabung, itu namanya kapitalis. Mengumpulkan uang terus mikirnya duit. Nah, ini salah. Islam tidak seperti itu. Harus ada keadilan antara keperluan duniawi dan keperluan ukhrawi atau akhirat. Anak-anak semuanya, ada suatu hadis yang memberikan apresiasi bagi kita semuanya. Pak Mahdir artikan saja ya, karena memang fasilitas waktu memang terbatas. Kita lihat dalam satu hadis ini, Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang kelelahan lantaran pekerjaan yang dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya telah diampuni. Ya Allah, luar biasa ini hadis riwayat Tabrani ini. Kita bekerja pagi, sore pulang, asal dengan ikhlas karena Allah untuk kebahagiaan dunia akhirat, maka anak kita pulang, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ini luar biasa, Allah memberikan apresiasi bagi kita kaum muslimin yang bekerja karena Allah. Bekerja karena Allah adalah bekerja untuk keluarga, bekerja untuk kepentingan akhirat kita. Anak-anak semuanya, pada sesi yang pertama ini, sebelum Pak Mahdir akhiri materi ini, Pak Mahdir tutup dengan materi tajwid. Nah, ini lihat, ini ada contohnya anak-anak. Yang pertama adalah nasibum mimma. Ini contoh idgham bi gunnah. Kita lihat perinciannya begini loh. Ini Pak Mahdir sampaikan ya secara jelas. Nanti kalian akan Pak Mahdir tugaskan untuk membuat contoh di luar ini. Dilihat ya. Jangan dibaca nasibun ya. Jangan dibaca nasibun. Yang benar adalah nasibum mimma. Contoh yang lain, mayyakulu. Contoh yang lainnya, mirwabbihim. Nah, itu contoh yang lain. Itu contoh yang lain seperti itu. Yang kedua, kita lihat fadzalallahu. Lam jalalah dibaca takhim, yaitu tebal. Jangan fadzalallah, jangan, tapi ditekan ini. Kita lihat anak-anak. Loh, ini perinciannya, keterangannya. Jadi harus dibaca tebal. Fadzalallah. Jangan fadzalallah, jangan. Itu tipis itu. Itu contoh yang kedua ya. Contoh yang ketiga adalah contoh idhar safawi, mim sukun bertemu dengan nun. Ba'dakum ala. Nah, itu contoh idhar apabila ada mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka mim sukun harus dibaca dengan jelas tanpa disertai dengan dengung. Ba'dakum ala. Gitu ya anak-anak cara membacanya. Yang keempat adalah ifa hakiki, yaitu nun sukun bertemu dengan fa. Kita lihat anak-anak perinciannya. Apabila ada keterangannya di sini, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, itu banyak ini anak-anak, kalian lihat ya. Maka nun sukun atau tanwin harus dibaca samar dan dengung. Min fadlih, jangan dibaca min, berarti tidak ada ikhfa-nya, tapi harus disamarkan min fadlih. Itu ya anak-anak semuanya contohnya.
Yang terakhir ini contoh idhar halki, yaitu tanwin bertemu dengan ain. Syai'in alimah, jangan dibaca syai'in alimah, itu namanya ifa, harus jelas. Nah ini keterangannya ini, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, dilihat anak-anak silakan, ini huruf apa saja ini. Ada huruf ha, ghain, ain, ha, hamzah, maka nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas. Syai'in alimah, gitu ya contohnya, jangan mendengung. Syai'in alimah, itu salah. Itu anak-anak semuanya salah satu materi sesi yang pertama. Ini sesi yang pertama yang insya Allah besok kita masuk ke sesi yang kedua dari bab yang sama. Anak-anak semuanya, sebagaimana biasanya untuk mengakhiri bab ini, bab sesi yang pertama ini, Pak Majir memberikan tugas kalian, silahkan kalian mencari contoh masing-masing. Ini 2 contoh. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, masing-masing ini saya carikan contoh di Al-Quran. Jangan melihat di buku paket kalian. Silakan, banyak contohnya anak-anak. Buka YouTube boleh, di Google boleh. Silakan, justru dengan pembelajaran online seperti ini kalian akan lebih mudah mendapatkan materi lebih luas. Cukup sekian anak-anak. Terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada sesi yang kedua pada bab yang pertama. Cukup sekian dari Pak Majir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.